Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Raknafilia Afrodite dengan NIM C1C022032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dasar perhitungan, penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan, penghasilan neto. Penghasilan kena pajak atau wajib orang pajak penghasilan neto PTKP. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Menurut Undang-Undang PPh terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran. Pertama yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang kedua yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya membeli bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya kecuali pajak penghasilan. Penyusulan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan. Kerugian dari selisih kurs. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pembagian laba dalam bentuk apapun, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, premi asuransi kecuali yang dibayarkan pemberi kerja tersebut, penggantian dan atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan kecuali penyedia makanan dan minuman atau ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 11 PMK 010 2016 tentang penyesuaian PTKP, maka besaran PTKP ditingkatkan menjadi untuk wajib pajak 54 juta, tambahan untuk kawin 4.500.000, tambahan untuk istri bekerja 54 juta yang penghasilannya digabung, dan tambahan untuk keluarga saudara 4.500.000, semenda anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1. Depresiasi, pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. Harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, yang punya masa manfaat 8 tahun. Yang ketiga, masa manfaat 16 tahun. Dan yang kelompok 4 yaitu masa manfaat 20 tahun. Harta tetap yang berwujud berupa bangunan terdiri dari kedua kelompok, yang permanen masa manfaatnya 20 tahun dan yang tidak permanen masa manfaat tidak lebih dari 10 tahun. Amortisasi, pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun, yang kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, yang ketiga masa manfaat 16 tahun, dan yang keempat masa manfaat 20 tahun. Baiklah, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.